wabarakatuh. Sahabat channel Candi Production di mana saja berada. Sore ini saya berada di Cilajah. Kampung Cilajah, di mana tempatnya CP Putra Petani Gunung Karang. Gunung Karang yang eksis di bidang usaha talas beneng. Bagaimana informasi-informasi terkait dengan talas beneng yang masuk ke pasar internasional, kita sapa dengan Pak Ardi. Bisa disampaikan Pak Ardi? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Maulana, usia 32 tahun. Saya seorang mantan security di salah satu perusahaan di pabrik sepatu di Cikande ya, mungkin di PT Pakan Indonesia. Saya awalnya di security itu Pak Dani. Jadi dari security saya bisa mendapatkan job di talas beneng ini. Karena kita dulu sering gabung sama orang Korea ya, gitu kan, sering interaksi sama para pengusaha, begitu kan. Dan kebetulan di sana juga saya sering mengurus kolektifan SIM di salah satu perusahaan PT Nikomas, pabrik-pabrik NS semua di kawasan industri modern di Serang ya. Saya kenal di sana dengan Bapak AKBP, gitu kan. Itu bapak saya sendiri, dan beliau mempunyai adik yang mempunyai perusahaan yang mengolah talas beneng di Jawa Timur, gitu kan. Saya juga awalnya percaya dan tidak percaya bahwa talas beneng ini laku dulu tahun 2016. Dari tahun 2016 saya disuruh mencari talas yang kuning ini, gitu kan. Kebetulan saya pulang dulu ke Pandeglang, gitu kan, ke kampung halaman, dan ternyata di belakang rumah-rumah itu ya, yang namanya tadinya liar, tidak dimanfaatkan sama sekali. Mungkin dulu katanya cuman untuk pakan bebek ataupun ikan, gitu kan. Itu banyak hamparan sekali apalagi di lereng kaki Gunung Karang. Setelah saya cari-cari, ternyata dapat. 1 minggu itu saya memerintahkan ke petani itu hampir dapat di angka 30 ton itu per minggu dulu. Nah, setelah itu kita baru memulai kerjasama dengan perusahaan tersebut dengan kapasitas per bulan 90 ton. Nah, dari tahun 2016 sampai tahun 2008 itu hampir sekitar 60.000 ton. Dari untuk kebutuhan beberapa negara itu baru Belanda. Dan untuk Malaysia pun itu tepungnya. Kalau Malaysia kita kirim chip dibawa ke pabrik di Bekasi, diolah, itu baru jadi tepung. Itu di sana itu mungkin terkenal biskuit keladi. Biskuit keladi itu dari Talas dan sebagian ke Bogor ya, dan sebagian ke Belanda itu untuk frozen. Karena di sana itu mungkin dibikin pizza, daging nabati, segala macam gitu, manfaatnya kan untuk sarapan ya, karena kalau talas ini glutennya rendah, gitu kan, glutennya rendah. Jadi di sana banyak peminatnya sampai ke Australia juga, gitu kan. Dan di tahun 2018 saya mendapatkan pasar daun talas juga. Ada permintaan itu dari Banyuwangi. Itu kapasitasnya dulu saya dipinta per 7 ton, gitu kan. Nah, setelah saya berpikir untuk ke ikon lokal di Kabupaten Pandeglang ini, belum ada dulu yang namanya budidaya secara masif kebun tertata rapi, nggak ada. Itu pas saya keliling sama direktur PT Marine dulu di sini, sama PT Estapel Putra Jember di sini. Dia yakin nggak yakin bahwa mau kontrak dengan perusahaan kita? Nggak yakin karena kenapa? Tidak ada kebun yang rapi dan tertata. Nggak ada. Di sana hanya tumbuh liar, mungkin di selokan segala macam begitu ya. Nah, setelah saya berpikir dari tahun 2018 itu
gimana caranya si talas beneng ini biar dibudidayakan sama petani. Karena kalau dihabiskan terus, kalau diambil terus itu habis. Ini awalnya Kang Ardi ini dari petani terus sampai mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di agro ini. Saya dari CP Putra Petani Gunung Karang mendirikan itu, jadi bukan di talas aja Pak. Kita di ubi ungu main, di emping juga, emping melinjo, terus di sayuran, sama talas terutama, dan durian, itu durian bok, durian kupas ya, durpas. Itu kita sering dulu kirim ke Pluit, Mall Pluit, kita udah kerja sama. Itu dulu kalau misalkan di Kabupaten Pandeglang, kalau pas lagi musim itu 500 box saya permintaan, begitu. Kalau misalkan kita kan gabungan juga sama YouTuber dengan Sigit Purwanto, Abang Sigit gitu kan, yang dari Durian Travel, salam untuk sejahtera gitu kan, biar maju durian kita se-Indonesia gitu kan. Dan saya juga mengembangkan durian-durian lokal itu yang unggul-unggul di Kabupaten Pandeglang. Si Sepa, si Radio kita kembangkan dengan cara networking gitu kan. Dan kita kerjasama juga dengan Yayasan Durian Indonesia yang di Banten gitu kan, Pak Iwan Subakti, pencinta duriannya Pak Haji Asep Mulia Hidayat gitu. Makanya kita kenal semua dengan orang-orang durian dari satu Indonesia lah Indonesia. Nah, kembali kepada talas beneng untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Kalau untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, mungkin kalau ke depan kita banyak pasar yang untuk permintaan, seperti Korea aja permintaan 300 ton. Itu kita belum sanggup. Karena yang dibutuhkan perusahaan itu adalah kontinuitasnya, bukan karena ada barang ya, begitu. Kalau kita kerja, makanya saya sering ke Medan, sering ke Lampung, ke Kalimantan. Karena kenapa? Gimana caranya si talas beneng ini bisa menyebar di seluruh Indonesia? Kebanggaan Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Gitu. Bangga kalau misalkan talas kita ditanam di daerah sana. Karena kenapa? Seluas-luasnya Sumatera, seluas-luasnya Kalimantan, itu nggak ada talas beneng. Begitu. Makanya ini prospeknya untuk ketahanan pangan di Indonesia aja bagus. Bahkan dari PT Bogasari pun meminta untuk kontinuitasnya itu di 14.000 ton kebutuhan per bulan. Nah ini paparannya talas beneng ini di wilayah Kabupaten Padang itu tersebar di wilayah mana? Kalau di Kabupaten Pandeglang tersebar itu di wilayah Cadesari, Keroncong, Kecamatan Majesari, Saketi, Kadunghejo, Mandalawangi, Cisata, Sobang, Cibaliung. Dulu Cibaliung belum ada, sekarang udah ada. Sampai ke Polos, sampai ke Tanjung Lesung pun sekarang udah ada talas beneng. Begitu sampai sekarang udah menyebar ke Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak juga. Kabupaten Lebak udah ada. Itu mitra perusahaan kita, begitu kan. Jadi gimana caranya supaya petaninya untung, perusahaannya untung, begitu kan? Karena yang dibutuhkan perusahaan besar itu adalah kontinuitasnya Pak, bukan ada barangnya. Kalau barang mungkin ada, tapi kan kalau untuk kontinuitasnya kita sanggup apa pun tidak, itu yang kita cari. Karena butuhnya konsisten dan komitmennya itu, begitu kan? Kalau misalkan kita ada barang banyak, tapi kan kamu sanggup tidak untuk per bulan misalkan di atas 100 ton, ya kita harus berpikir gimana caranya kita harus membudidayakan. Begitu. Nah ini di masa pandemi ini, COVID beberapa tahun kita secara ekonomi jatuh banget ya, malah sangat kritis. Ya dengan adanya talas beneng sendiri apa? Alhamdulillah dengan adanya talas beneng ini, yang tadinya petani misalkan pada mengeluh gitu kan, semua yang awalnya sampai ke petani pisang juga kan sempat kolab di sana. Tapi alhamdulillah sekarang petani dengan adanya talas beneng gitu kan, mereka bisa menyuplai bibit ke perusahaan kita, dan umbinya maupun daunnya alhamdulillah sekarang sudah merasa terbantu. Begitu juga dengan masyarakat di sekitar yang tadinya menganggur, nggak kerja, sekarang alhamdulillah walaupun sedikit mereka mempunyai penghasilan. Nah, pengakuan talas beneng dari komunitas ini, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang seperti apa? Kalau alhamdulillah dengan dorongan dari dinas terkait, ya, dari Dinas Pertanian mungkin udah mensupport
bagus terhadap talas bening ini, karena mau tidak mau ini harus diangkat bahwa ini ikon Pandeglang gitu kan, harus kita bersama-sama bersinergi begitu kan, bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan pengusahanya gitu, dengan pelaku usahanya dan pengrajinnya. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan, intinya seperti itu begitu kan. Dimanapun komoditas apapun yang kita budidayakan harus maju, apalagi ini ikon di Kabupaten Pandeglang sendiri. Jadi jangan sampai ibaratnya ke depannya sikut menyikut, klaim mengklaim. Saya tidak merasa mengklaim, saya mengakuin bahwa talas benang ini, karena talas benang ini ciptaan Allah begitu kan. Jelas ada semua para petani, kelompok-kelompok petani saat ini sedang booming nih, mengangkat talas benang. Termasuk harapan-harapan oleh Ibu Bupati sendiri, ya pernah kesini kalau Alhamdulillah, Ibu juga, Ibu Haji Irna Nurulita udah ketemu juga dengan saya dan ngobrol juga gitu kan, dan beliau mendukung penuh untuk talas benang ini, mau ditanam di Sulawesi, mau ditanam di Aceh, itu nggak jadi masalah. Yang penting ini adalah kebanggaan Kabupaten Pandeglang dan petaninya biar sejahtera. Itu inti utama dari Ibu itu kan. Dan saya sendiri pun berharap talas benang ini semakin luas pasarnya dan semakin banyak juga UMKM yang mengelola talas benang, terutama di Kabupaten Pandeglang. Karena dari manapun tamu, intinya dari Sulawesi maupun dari Papua, mereka menanyakan mana produk talas benang. Saya pengen ntar ke depan di Cilacap ini kayak ibu-ibu PKWT, kelompok tani itu kan udah mulai tergerak dari budidaya sampai untuk pengolahan begitu kan. Dan kita juga alhamdulillah udah disupport dari Telkom Indonesia. Nah, satu hal lagi Pak, apa sih dari talas benang ini yang bisa diangkat produk-produk talas benang? Dari umbi aja dia bisa untuk di lokalnya ya. Untuk di lokalnya dia bisa dikukus, bisa dikeripik, dan untuk di ekspor itu dia bisa untuk dijadikan projennya dalam arti bisa dibikin daging nabati. Jadi makan daging itu dia harus pakai hewan, ke depan itu pakai talas gitu kan. Nah dia bisa diolah untuk sabun, bisa diolah untuk apa aja gitu kan, tepung, segala brownies, kue, es krim dia bisa. Dan sekarang yang lagi boomingnya ini petani, kenapa giat-giatnya untuk menanam talas benang ini karena daunnya bernilai ekonomi begitu kan. Dan alhamdulillah yang membuka perusahaan adalah CP Putra Petani Gunung Karang, membuka workshop pertama di Provinsi Banten gitu kan, itu mengolah daun talas benang. Di samping umbinya kita mengolah dari daun. Dan inovatif ke depan juga dari pelepahnya aja kita bisa bikin topi talas benang. Iya, dari sendal, dari apa gitu. Itu ada cara-cara khusus. Jadi kalau dulu pandan sama eceng gondok, kalau sekarang kita ganti dari pelepahnya, kita manfaatkan menjadi rupiah juga. Luar biasa ya. Luar biasa. Talas benang ini. Seperti contoh ini ya. Ya seperti ini, ininya kan kalau misalkan udah di usia 8 bulan dia bisa jadi 2 meter gitu kan. Jadi kita ambil kulitnya aja, dalamannya dibuang. Ini keras sekali kalau misalkan talinya itu Pak dibikin tampang aja dikeras gitu. Berapa bulan sih ini sampai tumbuh 2 meter? Dari usia segini dia bisa di angka 4 bulan. 4 bulan. Udah, kalau di perawatannya bagus udah tinggi gitu kan, karena talas ini tidak boros untuk perawatan segala macam. Pada intinya dia ditanam aja dia hidup, tapi kalau misalkan kita rawat lagi semaksimal mungkin, hasilnya akan lebih baik lagi gitu. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang ingin berbudidaya talas benang. Ya. Dari mana ini bibitnya? Dari bibit ini kita dari kelompok-kelompok tani, dari masyarakat sekitar gitu kan. Dari saya dulu ada penyuluhan juga untuk persemaian bibit di setiap kelompok-kelompok tani maupun ibaratnya masyarakat sekitar gitu kan, kita tampung. Karena sekarang permintaan benih kita itu banyak sekali
benihnya ya. Benih. Saya mempunyai data. Bapak angkat saya jenderal di Bandung, Cikalong, Bapak Albert Emberan, itu bapak angkat saya. Dia aja mau tanam di angka 100 hektar. 100 hektar. 100 hektar itu di 1 juta bibit. 1 juta bibit. 1 100 juta. hektar itu 1 juta bibit. Iya. Dari mana itu, Pak? Bibit ini kita udah agak semai di sini, ya kan? Itu untuk satu ya. Untuk di Medan, di PT Pandawa, kebetulan saya direksi PT Pandawa juga di sana. Itu 2 juta bibit. Dikirim ke sana. Dikirim ke sana 2 juta bibit. Dan di Lampung juga, Lampung kita udah tanam sekitar 1,5 juta bibit. Itu udah di 150 hektar di sana. Dan Indramayu, Bandung itu nyusul lagi. Belum yang tersebar di daerah Jawa. Itu alhamdulillah di Kalimantan juga kita udah mempunyai kemitraan untuk ke depan, gitu kan. Insya Allah ke depan bahan baku kita tidak akan sulit lagi, begitu. Dikirim dari Pandeglang ke daerah lain. Iya, ke daerah lain. Karena ke depan Talas Beneng ini akan menjadi ketahanan pangan nasional, gitu kan. Karena dia beda dari umbi-umbian yang lain, begitu. Kalau umbi talas-talas lain, singkong, umbi jalar, itu ada kadaluarsa masa panen. Kalau ini bisa diangka 3 tahun aja dia tidak busuk, begitu. Jadi yang dimaksud dengan tua-tua keladi itu adalah si Talas Beneng ini. Talas Beneng, ya. Semakin tua dia semakin jadi. Semakin jadi. Iya, Dan gitu. semakin berhasil mensejahterakan Betul, para petani. itu. Oke, terima kasih sahabat channel dan produksi. Dan satu hal lagi, apa harapan-harapan dari Pak Ardi untuk terkait dengan komoditas Talas Beneng yang bisa terkenal di internasional? Harapan saya ke depan, saya sendiri ya, dan insya Allah ke depan dengan Sultan Banten juga kita udah ada rencana untuk membangun pabrik sendiri. Mudah-mudahan ke depan tidak ada halangan dan tidak ada lancar lah, intinya kita membangun itu perusahaan itu untuk mensejahterakan masyarakatnya, gitu kan, dan menarik pekerja-pekerja lokal kita, gitu kan. Gimana caranya? Membuka lapangan pekerjaan. Iya, membuka lapangan pekerjaan dan bisa untuk mensejahterakan petani. Dari hilir ke hulu ya. Iya, dari hulu sampai Sampai hilir. hilir. Karena kenapa? Kalau kita ada perusahaan di sini, otomatis petaninya semangat. Ya. Semua Betul. semangat, dan si petaninya sejahtera, masyarakat di sekitar kita bisa bekerja, gitu kan. Nah, itulah harapan saya ke depan. Siapapun investor dari manapun yang mau ikut dengan kita, ya silakan, ada di CP Putra Petani Gunung Karang. Di Alamat di Kampung Cilaja, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Demikian sahabat channel dan production, bincang-bincang dengan pengusaha muda Talas Beneng asal Kabupaten Pandeglang yang merintis dari security satpam hingga belajar jadi petani Talas Beneng, dan sampai saat ini banyak memenuhi kebutuhan pasar internasional. Kita doakan mudah-mudahan Talas Beneng bisa mengangkat nama baik daerah Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang, dan bisa mensejahterakan masyarakat petani Kabupaten Pandeglang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.